Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi syarhin muyassar ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah lil allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an nastamiru fi su'al ar-rabi' wa thalathin. Qala al-muallif atau qala Syekh Shalih bin Fauzan, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan tentang fenomena sebagian syabab, sebagian pemuda di akhir-akhir ini yang mereka memiliki sikap meremehkan, tidak ada perhatian terhadap belajar al-aqidah, dan mereka sibuk dengan perkara-perkara yang di luar akidah. Maka bagaimana nasihat Anda wahai Syekh terhadap para pemuda-pemuda seperti itu? Maka pada pertemuan yang lalu beliau sudah menyampaikan tentang pentingnya perkara akidah, karena al-aqidah adalah al-asl, di mana semua permasalahan-permasalahan agama dibangun di atas akidah ini, dibangun di atas pondasi ini. Apabila pondasinya bagus, maka bangunan yang di atasnya bagus. Demikian juga akidah, apabila akidahnya bagus, maka amalannya akan bagus. Dan juga kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang qaidah allati yuqarriruha ahlus sunnah wal jamaah, at-talazum bainal zahir wal batin, ay at-talazum bainal aqidah wal amal. Ya, keterikatan, kesesuaian antara akidah dengan amalan. Nah, beliau di sini membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Asr. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi al-asr. Ya, al-asr ikhtalafa fihi ulama, ada perbedaan di antara para ulama tentang makna al-asr. Sebagian ulama mengatakan al-asr maknanya adalah waktu asar. Ya, waktu asar, maksudnya waktu sholat asar. Sebagian ulama mengatakan al-asr ay az-zaman, waktu secara umum. Ya, maka dua-duanya bisa dibenarkan karena waktu asar itu masuk dalam cakupan waktu secara umum. Intinya Allah bersumpah dengan waktu untuk supaya kita manusia perhatian terhadap waktu tersebut. Nah, Allah bersumpah dengan al-asr dan Allah berhak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita wajib bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah bersumpah untuk menekankan ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, al-insan, ya, alif lam di situ maksudnya lil jins. Bukan berarti satu manusia saja. Ini sama seperti firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu mencakup jenis. Berarti menyeluruh semua manusia secara asal mereka itu dalam kerugian. Ya, secara asal tanpa terkecuali. Mereka semua dalam kerugian. Nah, baru kemudian di ayat yang ketiga diperkecualikan golongan yang di ayat ketiga ini. Nah, baru di ayat ketiga ini orang-orang yang tidak masuk di ayat yang kedua. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling memberikan wasiat di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat di atas kesabaran. Kata beliau, farattabas salama minal khasarah ala masaila arba'. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengurutkan selamat dari kerugian, ya, selamat dari kerugian itu di atas 4 perkara ini. Al-mas'alatul ula, yang pertama adalah al-iman. Kalau ingin selamat dari kerugian, yakni supaya kita nggak termasuk orang-orang yang Allah sebutkan di ayat yang kedua, ya, supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang di ayat kedua, innal insana lafi khusrin, maka yang pertama adalah al-iman. Wa yakni al-i'tiqad as-sahih. Iman di sini adalah yaitu akidah yang sahihah. Tapi al-iman lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa itu memang artinya adalah at-tasdiq, membenarkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang ucapan ikhwatu Musa, tentang saudara-saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Ketika mengatakan kepada ayahnya Yakub bahwasanya Nabi Musa telah dibunuh, dimakan sama serigala, fa'akalahu dzib. Maka ikhwatu Musa, saudara-saudaranya Musa mengatakan kepada Yakub di akhir ucapannya, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan engkau wahai Yakub, wahai ayah kami, kau tidaklah beriman kepada kami meskipun kami jujur. Maksudnya beriman di sini apa? Membenarkan. Ya, tasdik. Itu benar secara bahasa, penggunaan secara bahasa. Adapun penggunaan secara syar'i, maka Ahlus Sunnah menetapkan iman itu bukan hanya mencakup membenarkan saja, nggak cukup. Seorang dengan membenarkan dia dikatakan beriman secara syar'i nggak cukup. Paham maksudnya? Penggunaan secara bahasa sekali lagi maknanya apa? At-tasdiq, membenarkan. Contoh misalnya saya cerita sama antum. Tadi saya perjalanan dari rumah ke Ma'had Al-Kautsar. Di tengah jalan anak nyerempet kucing, mobil anak nyerempet kucing. Terus diomeli sama kucingnya tadi. Ya, sama kucingnya diomeli. Nah, antum beriman atau tidak dengan cerita anak ini? Hah? Gak apa-apa kalau gak beriman sama anak. Maka beriman di sini artinya apa? Membenarkan. Tidak, antum tidak beriman artinya tidak membenarkan cerita anak tadi. Itu disebut tidak beriman, tidak mengimani. Itu penggunaan secara bahasa boleh. Tapi kalau bicara penggunaan secara syar'i, seorang tidak dikatakan mukmin secara syar'i dengan cuman modal membenarkan saja. Tiada orang ngaku beriman, tapi modalnya cuman membenarkan. Iya, saya benarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, saya percayai, saya benarkan. Sudah, mandek sampai situ tok. Ya, dia tidak mengucapkan dengan lisan dan dia tidak membuktikan dengan perbuatan amal. Apakah dikatakan mukmin secara syar'i? Tidak. Ya, tidak dikatakan beriman secara syar'i. Karena ya Ahlus Sunnah menetapkan iman dengan 5 aspek. Nah, ini khamsununat, 5 nun yang menjadi kaidah atau menjadi ketetapan Ahlus Sunnah
dalam mendefinisikan iman. Maka iman itu harus ada keyakinan di dalam hati, yaitu akidah. Kemudian ucapan di lisan, perbuatan anggota badan bisa bertambah dan bisa berkurang. Mad dalil ala annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Mad dalil urid minal Quran. Wa illa minal hadis. Baik, mad dalil. Apa dalilnya? Kalau iman itu ucapan 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ma wajhul istidlal min hadhil ayah. Apa sisi pendalilannya? Kenapa kok dikatakan ayat tadi adalah ayat yang mengatakan bahwa iman itu mencakup keyakinan, perbuatan, dan ucapan? Istidlalnya dari sisi mana? Yang lain. Masa ada yang tahu? Sisi pendalilannya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa yuqimus shalah. Allah menyebutkan salat, menyebutkan zakat. Setelah itu di akhirnya wa dzalika dinu al-qayyimah. Allah sebutkan salat, zakat itu sebagai ad-din, sebagai agama. Nah, di dalam salat itu ada niat, ya kan? Ada gerakan dan ada ucapan. Ada ayat yang lebih mudah lagi sebenarnya. Firman Allah di surat Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu lebih mudah. Ya, kalau ingin istilahnya menghafal atau kalau ditanya yang lebih mudah istilahnya antum menjawabnya dan mudah untuk menemukan wajhul istidlal, sisi pendalilannya, maka lebih mudah yang surat Al-Baqarah tadi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud iman dalam ayat ini? As-shalah, salat. Karena turunnya ayat ini berkaitan dengan tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan salat kita yang terdahulu? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dulunya salat menghadap ke Baitul Maqdis? Apakah salat mereka digugurkan, tidak diterima, dihilangkan pahalanya? Maka turun ayat tadi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, salat kalian. Allah menyebut salat dengan iman. Nah, salat itu terdiri dari niat. Nah, ini keyakinan dalam hati. Salat juga ada apanya? Gerakan, perbuatan anggota badan. Dan salat juga ada ucapan lisan. Kalau dari dalil hadis, apa dalilnya? Iman itu ucapan, perbuatan, dan amalan. Apa bedanya ucapan? Apa perbuatan sama amalan? Ucapan, perbuatan, keyakinan. Nah, urid minal hadis. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Di situ disebutkan 3. Qawlu la ilaha illallah, ucapan, kemudian imatatul adha anit tariq, ini amal, dan al haya, ini amalan hati. Dan sebagian ulama menyebutkan cuma 2 saja. Iman qaulun wa amal. Tidak disebutkan i'tiqad. Hanya disebutkan 2 saja. Qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Seperti misalnya ada banyak ulama yang menyebutkan iman itu cuma 2 saja, ucapan dan perbuatan. Seperti misalnya ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan laqitu aktsar bi alfi rajulin minal ulama ibil amsar
fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Di antaranya fi annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru, dan aku tidak mendapati mereka berselisih dalam permasalahan-permasalahan berikut. Maka beliau menyebutkan usul ahli sunnah yang disepakati oleh para ulama. Nah, salah satunya adalah mereka tidak berselisih tentang keimanan, bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Mana keyakinan kok nggak disebut? 6, qaulun dan amalun itu terbagi menjadi masing-masing 2. Ada qaulul lisan dan ada amalul lisan. Ada qaulul qalbi wa amalul qalbi. Kalau amalul jawarih ini insya Allah sudah paham. Ya, amal jawarih, anggota badan, nggak usah dibahas. Mal farq baina qaulul lisan, baina qaulil lisan wa amalil lisan. Apa bedanya ucapan lisan dengan perbuatan lisan? Dan apa bedanya mal farq baina amal al-qalb wa qaulil qalb wa amalil qalb, ucapan hati dan perbuatan hati. Kalau perbuatan anggota tubuh clear ya, wadih. Perbuatan amalul jawarih wadih sudah. Nah, ini sekarang yang jadi permasalahan 2 tadi. Apa bedanya ucapan lisan, perbuatan lisan, dan ucapan hati dan perbuatan hati? Baik, qaulul lisan adalah ucapan lisan adalah apa-apa yang kita diwajibkan untuk mengucapkannya, yang apabila tidak kita ucapkan maka keimanan kita tidak sah. Contohnya ucapan apa yang kayak gitu? Syahadah. Itu adalah syahadah. Ini disebut apa tadi? Qaulul lisan, ucapan lisan. Adapun amalul lisan, perbuatan lisan adalah apa-apa yang kita diperintahkan untuk mengucapkannya, namun apabila ditinggalkan tidak menghilangkan keimanan. Mal misal, ya berzikir, ya kan, membaca Al-Quran, beristighfar, apalagi berkata jujur. Ya, berkata jujur itu amalul lisan. Seorang ketika dia berkata bohong, dusta, apakah dia hilang keimanannya? Tidak, tapi bisa mengurangi kesempurnaan iman. Itu amalul lisan. Kalau ditinggalkan, dia mengurangi kesempurnaan iman. Kalau qaulul lisan ditinggalkan, maka ini akan menghilangkan keimanan. Baik, sekarang amalul lisan, qaulul qalbi wa amalul qalbi, ucapan hati dan perbuatan hati. Sama seperti tadi, hampir mirip, cuman sekarang objeknya hati. Qaulul qalb at-tasdiq, yaitu apa-apa yang kita diwajibkan untuk membenarkan, hati kita diwajibkan untuk mengimaninya. Seperti misalnya dikabarkan kepada antum baca Al-Quran, Allah mengabarkan bahwasanya ada surga, ada neraka, ada tegaknya hari kiamat. Allah mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Ya, maka kewajiban kita ketika membaca ayat-ayat ini apa? Membenarkan, meyakininya. Sama seperti tadi, kalau tidak diyakini bisa menyebabkan imannya hilang. Ya, kalau tidak diyakini bahkan didustakan bisa menyebabkan imannya hilang. Ini apa tadi? Qaulu al-qalb. Adapun amalul qalbi, amalan hati, adalah apa-apa yang hati kita diperintahkan untuk mengamalkannya, melakukannya, namun apabila ditinggalkan tidak menghilangkan keimanan, namun hanya
menodai keimanan atau mengurangi keimanan. Apa contohnya? Al-khauf, ar-raja, at-tawakkul, tawakkal, khasyah, mahabbah, dan yang semisal dengannya. Ya. Kemudian kembali lagi ke kitab Al-Mas'alatu Tsaniyah, yang kedua, permasalahan yang kedua dari ayat tadi, yaitu supaya kita keluar dari ayat innal insana lafi khusrin. Yang kedua adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Al-amalus sholih wal aqwal as-sholihah, yaitu amalan-amalan soleh dan ucapan-ucapan yang sholihah, yang baik. Wa aqful aqwalis sholihah wal a'malis sholihah 'alal iman ma'a annaha juz'un minhu min babi atfil khas 'alal 'am. Nah, di sini yang menjadi syubhatnya orang-orang Murji'ah, yang mana mereka ini tidak memasukkan amalan ke dalam musammal iman, tidak memasukkan amal perbuatan ke dalam bagian keimanan. Kata mereka, iman itu cukup tasdik, membenarkan. Dan itu pun bermacam-macam Murji'ah ini. Tapi mereka semuanya sepakat, amal bukan termasuk bagian dari iman. Ada beberapa varian Murji'ah. Di antaranya yang paling ekstrim, yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini adalah varian Murji'ah yang paling ekstrim, di mana mereka mengatakan iman itu hanya sekedar ma'rifah. Iman hanya sekedar weruh, tahu. Ya. Man ya'rif fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengetahui, maka dia sudah mukmin. Nah, maka berarti kalau menurut pengertian ini, Fir'aun juga mukmin, karena Fir'aun mengetahui, ya'rifullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis juga mukmin. Iblis mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian varian yang kedua adalah Al-Karramiyah. Ya, Murji'ah. Varian yang kedua adalah Al-Karramiyah. Apa kesesatan mereka? Al-iman qaulun, ya, an-nutqu bil lisan. Iman itu hanya sebatas mengucapkan dengan lisan. Barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya, maka berarti dia beriman. Kemudian di antara varian juga adalah Murji'atul fuqaha. Yang Murji'ah fuqaha ini terutama banyak dari kalangan Al-Ahnaf, dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah. Mereka menjadikan keimanan hanya sebatas keyakinan dan ucapan. Ya, keyakinan dan ucapan. Adapun perbuatan tidak termasuk bagian iman. Tapi semuanya ini mereka sepakat bahwa amal perbuatan tidak masuk bagian dari iman. Nah, di antara syubhat mereka adalah ayat ini. Ya, di antara syubhat mereka adalah ayat ini. Kata mereka, di dalam ayat ini Allah memisahkan antara iman dengan amal. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, syubhat mereka dari sisi bahasa Arab. Kata mereka, waw, al-waw yaqtadi al-mughayarah. Waw itu fungsinya adalah untuk membedakan antara sebelum waw dan sesudah waw. Ya, waw itu memang betul di antara fungsinya waw adalah untuk membedakan antara sebelum waw dan sesudah waw, lil mughayarah. Itu memang betul. Ada memang fungsinya waw itu. Tapi mereka lupa bahwasanya waw itu juga bisa berfungsi seperti kata beliau, atful khas alal am. Untuk menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Ya, makanya ahli bid'ah itu kadang bermain-main dari sisi apa? Bahasa. Ya, mereka menyebutkan dalil-dalilnya itu dari sisi bahasanya. Ya, seolah-olah ilmiah, seolah-olah mereka yang paham tentang bahasa. Namun mereka tidak jujur dalam menyampaikannya. Ya, padahal yang benar, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini wawu di situ adalah atful khas alal am, menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum, seperti firman Allah, tanazzalul malaikatu waruh.
malaikat-malaikat turun, dan juga ar-ruh yaitu Jibril. Apakah Jibril nggak masuk bagian malaikat karena disebutkan sendiri? Tidak. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan Jibril dan Mikail. Padahal Jibril dan Mikail masuk apa? Malaikat, masuk rasul juga. Jibril dan Mikail masuk malaikat, masuk rasul juga. Maka sama seperti ayat tadi, wow, di dalam ayat tersebut atful khas alal am, penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana kisahkan di kitab yang sangat bagus, antum perlu membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, yaitu tentang manhaj Al-Imam Syafi'i fi itsbatil aqidah. Manhaj Al-Imam Syafi'i dalam menetapkan al-aqidah. Dibawakan tentang perdebatan Al-Imam Syafi'i dengan seseorang yang punya pemahaman murji'ah seperti tadi. Maka Imam Syafi'i menjawab, idzan ta'bud ilahain. Kalau kau modelnya pemahamannya seperti tadi, wow, itu mesti kau artikan lil mughayarah, membedakan antara sebelumnya dan sesudahnya, maka konsekuensinya berarti kau menyembah dua sesembahan. Kata dia, ma'adzallah, naudzubillah, kalau aku menyembah dua sesembahan. Kata Imam Syafi'i, na'am, ta'bud ilahaini, kau menyembah dua sesembahan, karena Allah berfirman, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ya kan? Ada wawu di situ. Apakah Rabbul masyriqaini berbeda dengan Rabbul maghribain? Tidak. Ya, maka wawu betul terkadang yaqtadi al-mughayarah. Ada itu memang. Kita nggak mengingkari hal tersebut. Ya, namun wawu juga terkadang fungsinya adalah untuk ataf. Nah, maka di sini kata beliau, amal soleh bagian dari keimanan. Namun disebutkan secara khusus, disebutkan secara sendiri, ihtimaman biha, supaya lebih diperhatikan, lebih diseriusi. Ya, karena ada orang-orang yang beriman, namun mereka tidak mengamalkan amal-amal soleh. Bahkan ada orang yang mengaku beriman, tapi dia meninggalkan semua amal soleh. Ini sepakat dikafirkan oleh para ulama, yaitu permasalahan tarku jinsil amal. Meninggalkan amalan, yakni dia ini beriman, namun sepanjang usianya sampai dia mati, dia tidak mengerjakan amal soleh sedikit pun. Tidak mengerjakan amal-amal soleh sedikit pun, padahal dia mampu. Ya, padahal dia bukan orang yang lemah, orang yang sakit, ada udzur, enggak. Dia orang yang mampu. Namun dia tidak mengerjakan amal soleh sedikit pun. Maka sepakat dikafirkan oleh para ulama. Kemudian wal mas'alatu tsalitsa tawasau bil haq. Maksudnya tawasau bil haq adalah berdakwah ilallah, berdakwah di jalan Allah. Artinya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada Allah. Bukan menyeru manusia kepada dirinya sendiri. Ya, ini fitnah atau ujian yang menimpa para dai. Terkadang dia nggak bisa membedakan antara berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia untuk menghormati dirinya. Ini terkadang tercampur adukkan bagi sebagian orang. Contoh misalnya, dan ini contoh bagus disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Misalnya kata beliau, Anda mendapati ada dua orang anak kecil yal'aban, sedang bermain-main di masjid, di dekat masjid. Kemudian datang waktu sholat. Maka antum memarahi mereka berdua, memarahi mereka berdua untuk segera berhenti main, dan mengajak mereka berdua untuk sholat. Ini kan dakwah, mengajak mereka untuk sholat dan berhenti bermain. Ternyata di antara salah satu dari dua orang anak ini merespon ajakan antum
dengan respon yang baik. Ya, dengan respon yang baik, senyum, sopan. Oh ya, makasih. Ya, jazakallah khair gitu. Sambil dinglu-dinglu gitu. Ya. Responnya baik, sopan. Sedangkan temannya yang satunya ketika diajak untuk sholat, berhenti main dan sholat, responnya itu nggak enak. Ya, ketus. Opo aja. Ngongkon-ngongkon, bapakku duduk. Karepku kate main tak kate opo. Sengak jawabannya. Enggak enak. Ya. Sudah enggak antum reken, enggak antum hiraukan, antum pergi ke masjid melaksanakan sholat. Setelah sholat ditegakkan, selesai sholat, maka antum lihat ternyata anak yang tadi menjawab antum dengan jawaban yang sengak tadi ikut sholat bersama antum. Sedangkan tadi yang jawabnya sopan, responnya sopan, tetap di luar masjid, nggak ikut sholat. Iya, tetap di luar masjid, nggak ikut sholat. Mana di antara dua anak ini yang antum benci? Dan mana yang antum cintai? Hah? Yang dicintai yang sengak tadi, yang sholat tadi. Nah, kalau memang benar, jujur loh ya, kalau memang benar dia lebih dicintai daripada yang nggak sholat, berarti tadi antum ngajak dia sholat itu mengajak kepada Allah. Antum mengajak dia kepada Allah kan untuk sholat kan, nah, sudah dilaksanakan sama dia. Berarti antum dakwahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum benci sama dia dan lebih mencintai yang di luar, yang nggak sholat, yang meskipun sopan tadi, antum lebih cintai dia, berarti tadi antum ketika mendakwainya, antum mendakwai untuk hormat kepada antum. Karena barometernya adalah yang sopan sama saya, maka dia yang saya cintai. Ya, meskipun dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sopan sama saya, nurut sama saya, manut sama saya, maka dia lebih saya cintai. Adapun dia, meskipun dia ini sholat, rajin ibadah, meskipun dia ini di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj, namun kalau dia ini nggak enak omongannya sama saya benci sama dia. Ya, ini berarti dakwahnya, ajakannya bukan ilallah. Ya. Tapi prakteknya juga susah nantinya dan ya karena bergelut dengan perasaan. Ya gimana ya di ngono ya mantel sih. Ya. Tapi ingat kembali kepada tujuan dakwah tadi. Ya, kembali kepada tujuan dakwah tadi. Wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Walamma ittanau bi anfusihim awalan wa arafut tariqa da'u ghairahum ila dzalik. Nah, namun bedanya Ahlus Sunnah mereka lebih concern, perhatian terhadap diri mereka dulu. Mereka memperbaiki, mengenal jalan, berilmu terlebih dahulu, baru kemudian mereka perhatian kepada orang lain. Artinya dirinya dulu diselamatkan, baru menyelamatkan orang lain. Ini konsep yang benar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu sapa dhisik anfusakum. Ya, selamatkan, jaga diri kalian terlebih dahulu, baru kemudian wa ahlikum, baru kemudian keluarga. Maka kita dalam hal ini egois, kita lebih layak untuk menyelamatkan diri kita daripada orang lain. Kita lebih layak untuk memikirkan keselamatan kita di akhirat daripada menyelamatkan orang lain. Jangan sok-sokan jadi pahlawan. Gak apa-apa saya terbakar di neraka, yang penting orang-orang selamat. Tuh bahlul. Iya. Ada orang-orang yang sok-sok jadi pahlawan kayak gitu. Rela menjadi lilin. Dia terbakar demi untuk menerangi orang lain. Enggak. Ini juga menimpa sebagian panitia-panitia kajian biasanya. Ya, panitia-panitia kajian. Dia sibuk menyelenggarakan kajian, ya sibuk ngurusi kamera mungkin, sibuk ngurusi konsumsinya, sibuk ngurusi parkirnya, sibuk ngurusi ini dan ini. Ketika kajian berlangsung, mereka adalah orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar ilmu. Padahal mereka yang menyelenggarakan, mereka yang membuat acara kajian tersebut,
namun justru mereka tidak mendapatkan manfaat ilmu dari kajian yang diselenggarakan. Yang dapat justru yang mana? Jamaah. Gak apa-apa wis saya gak dapat ilmu di kajian, yang penting jamaah dapat kajian. Loh, Bahlul, justru harusnya kalian yang mendapatkan ilmu lebih dulu. Kalian yang lebih layak mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Ya, maka jangan jadi pahlawan-pahlawan yang modelnya seperti ini. Kita lebih memperhatikan diri kita terlebih dahulu, baru kemudian da'au ghairahum ila dzalik, baru mengajak orang lain kepada hal tersebut. Li'annal muslima mukallafun bida'watin nasi ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim dia dibebani syariat oleh Allah untuk mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti ada pembahasan tentang apakah berdakwah itu hanya tugas para ulama atau semua orang, ada pembahasannya. Ya, secara umum global, dakwah itu sebenarnya tugas semua orang. Namun berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, semua dengan kapasitasnya masing-masing. Boleh nggak seorang yang profesinya dia itu sebagai dokter, boleh nggak dia berdakwah? Berdakwah di sini artinya hanya sebatas mengajak, mengingatkan. Ya, misalnya dokter, ini ada pasien. Kemudian dokternya mengatakan, ingat, kesembuhan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kesembuhan kepada Allah. Dokternya ini bilang kayak gitu. Adapun saya, para dokter, ini hanya sebatas ikhtiar, kalau bahasa kita. Ya, bukan bahasa Arab. Kalau ikhtiar bahasa Arab bukan itu. Hanya sebatas sebab untuk mencari kesembuhan. Tapi yakini kesembuhan bukan datang dari saya, kesembuhan datang dari Allah. Boleh nggak dokter kayak gitu? Boleh, tapi nggak usah kebablasan. Akhirnya ke masjid, dokternya bawa kitab Sahih Bukhari, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Ini kebablasan. Ya sudah, kapasitasnya masing-masing seperti itu ya sudah. Ini namanya dakwah. Setiap muslim punya hak untuk berdakwah, namun tadi nggak boleh kebablasan. Ya, tidak mengukur kapasitas dirinya. Adapun al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ini ada kaidah-kaidahnya di dalam agama, mengingkari kemungkaran. Ada kajian yang bagus. Di sini bisa nonton kajiannya Syekh. Enggak boleh, ha? Ada. Baru kemarin berapa hari yang lalu kita nonton serinya itu, luar biasa. Kajian judulnya kaidah tentang apa namanya? Kaidah tentang manfaat dan mudarat. Ya, judulnya bukan itu sih. Ya, tentang manfaat dan mudarat, yaitu menimbang antara maslahat dan mafsadat. Apa judul lengkapnya itu? Ada berapa seri itu? Oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ada di channel beliau itu. Di sini beliau juga mengukur atau membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ada kaidah-kaidahnya, ada dhawabit-dhawabitnya yang ditetapkan dalam syariat, bahwasanya sesuatu apabila itu ma'ruf, namun dalam kondisi-kondisi tertentu justru itu bisa mendatangkan mafsadat, maka tidak dikerjakan. Demikian juga mengingkari kemungkaran. Ya, mengingkari kemungkaran. Ada kondisi-kondisi tertentu yang justru mengingkari kemungkaran ketika itu bukan malah maslahat, justru mafsadat. Ya, di antara dalilnya adalah Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Nabi tidak membunuh? Padahal membunuh munafik maslahat atau bukan? Maslahat. Maslahat membunuh orang munafik. Bahkan Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang ini. Itu fikihnya Umar dulu. Karena beliau cuma memandang membunuh orang munafik ini maslahat. Tapi fikihnya Nabi enggak. Nabi SAW mengatakan, la hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan. Sehingga manusia nanti akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nah, berarti membunuh munafik di situ berubah. Awalnya maslahat menjadi mafsadah. Ya, kalau nggak salah, fiqhul maslahah wal mafsadah, judul kajiannya. Ada berapa seri itu? Kita lanjutkan yang keempat.
Kata beliau, wa tawassaw bis sabr wa hiya sabru ala ma yulaqunahu fi sabili dzalika minat ta'ab wal masyaqqah. Bersabar atas apa yang dialami di jalan Allah dari kelelahan, kesusahan, kepayahan, keletihan, sakit dan yang lainnya. Tetap bersabar. Tapi sabar adalah habsun nafs, menjaga diri dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu jangan cuma diartikan kalem, diartikan lemah lembut. Oh, orang ini sabar. Iya, dipukul menengahi. Dipukul diem. Ya kan? Bahkan dilukai malah senyum gitu. Sabar orang ini. Enggak, sabar itu adalah kita tetap bertahan di atas agama Allah betapapun ujian menimpa kita. Sepanjang kita masih tetap di dalam syariat Allah, di dalam agama Allah, maka kita dikatakan bersabar. Contoh, ada seseorang tadi, dia tuh dipukul sama orang lain. Dipukul, dia nggak balas apa-apa, cuman senyum, dibalas senyum gitu. Orang ngelihat, oh sabar orang ini, nggak balas, malah dibalas dengan senyuman. Ya. Ternyata di balik itu, ya setelah dia dipukul itu, dia telepon sama mbah dukunnya. Dia telepon sama dukunnya untuk nyantet orang yang mukul dia itu. Maka ini orang ketoke sabar, dilihat sama manusia sabar, tapi hakikatnya dia sabar apa enggak? Kenapa dia dikatakan enggak sabar? Padahal senyum-senyum loh. Karena dia menyikapinya dengan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia adukan kepada hakim misalnya, ya kan, ketika dipukul dia mengadukan kepada hakim atau dia laporkan kepada polisi, maka tetap dikatakan bersabar enggak? Tetap dikatakan bersabar karena masih dalam lingkup batasan syar'i. Kalau sudah keluar dari batasan syar'i, maka itu tidak dikatakan bersabar. Orang kehilangan motor misalnya, curanmor, motornya diambil. Kata temannya, motormu dicolong loh. Itu loh, malingnya masih dekat. Kejaran, kata dia. Usah, biar sudah. Waduh. Padahal malingnya sih dekat itu, dikejar masih bisa itu. Tapi kata dia, sudah. Orang-orang ngelihat apa? Sabar, luar biasa ini. Ternyata pulang dari situ mampir dukun. Iya. Mampir ke dukun. Ini orang yang nggak sabar. Meskipun ketoke kalem, ya kan? Woles. Bahasa apa? Woles gitu. Ini orang nggak sabar karena keluar, dia menyikapinya dengan keluar dari syariat, keluar dari syar'i. Ya. Sabar terbagi menjadi 3. Siapa yang bisa menyebutkan? As-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an maharimillah. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan bersabar dalam menerima takdir Allah yang tidak disukai. Ini tingkatan dari sisi perbuatan sabarnya. Dari sisi perbuatan sabarnya, tingkatannya yang paling afdol yang pertama tadi, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Ini yang paling afdol. Kenapa ini dikatakan yang paling afdol? Karena yang pertama ada ikhtiar, ada pilihan. Ada pilihan dari hamba tersebut. Ketaatan kepada Allah misalnya sholat. Ketika datang waktu sholat, ada pilihan nggak buat kita untuk melaksanakan atau meninggalkan? Ada pilihan. Ya, melaksanakan, itu berat, butuh tenaga, butuh biaya. Iya kan, mungkin ke masjid bensinnya butuh biaya gitu loh. Butuh tenaga, ya kan, butuh kerja keras, mungkin capek, lelah. Tapi juga bisa ditinggalkan. Nah, ada pilihan di situ. Tapi dia ternyata memilih untuk bersabar menerima itu semuanya, menerima susah payah menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, maka dia posisinya yang paling afdol.
Karena tadi ada pilihan dan dikerjakan dengan usaha. Dikerjakan dengan usaha. Nah, adapun tingkatan kedua, meninggalkan maksiat. Meninggalkan apa-apa yang diharamkan sama Allah. Kenapa ini tingkatannya lebih rendah? Karena semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Tidak dibedakan antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Nah, ada kata-kata mastata'tum. Tapi ketika menyebutkan larangan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkan. Gak pakai mastata'tum. Karena meninggalkan larangan Allah, semuanya bisa. Baik yang sehat ataupun yang cacat. Karena hakikatnya meninggalkan larangan Allah cuma sekedar apa? Ya wes aja dilakoni. Menengoy. Ya kan? Beda sama mengerjakan perintah. Kalau mengerjakan perintah, ya ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Dibedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang sehat dengan yang cacat, yang sakit. Ya kan? Ada rukhsah di situ sesuai kemampuan. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah berdiri, kalau nggak mampu duduk. Dan seterusnya. Ada dipersyaratkan istita'ah di situ. Tapi kalau meninggalkan maksiat tidak dipersyaratkan istita'ah, karena semuanya pasti mampu. Pasti mampu. Cuman yang bikin nggak mampu itu apa ya? Hawa nafsu. Iya, itu yang bikin nggak mampu. Ada orang rokokan, angel mandek rokokan katanya. Apa susahnya? Ojo mbok tuku lak mari sih. Iya. Jangan kau beli sudah. Kenapa dia katakan susah? Yang susah bukan dari kemampuan dirinya. Mampu dia, tapi apa ya yang bikin susah? Hawa nafsunya, yang digandoli sama hawa nafsunya itu yang berat. Ya, maka ini tingkatannya lebih rendah dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama butuh usaha, yang kedua bisa nggak pakai usaha. Nah, yang terakhir sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakan. Nah, ini nggak punya pilihan. Ya, orang kecelakaan misalnya, dikasih pilihan nggak antara kecelakaan atau tidak? Nggak dikasih pilihan dia. Ya, maka mau nggak mau dia menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar. Ya, dia bersabar ini karena memang ya sudah, gimana lagi? Nggak bisa menghindar dari apa yang Allah takdirkan dari musibah ini. Makanya tingkatannya lebih rendah. Karena dia nggak diberi pilihan. Baik, ini dari sisi sabarnya. Adapun dari sisi individu-individunya, maka terkadang berbeda urutannya tadi. Paham maksudnya? Dari sisi jenis sabarnya, urutannya kayak tadi. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima takdir Allah. Itu dari sisi sabarnya. Adapun kalau diaplikasikan ke individu-individu kita, maka bisa saja urutannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Contoh, antara pemuda, seorang yang masih muda dengan orang yang sudah tua. Bagi orang yang masih muda, sabar meninggalkan maksiat itu lebih besar daripada sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Bagi orang yang masih muda, sabar meninggalkan maksiat itu lebih berat baginya daripada sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Contoh misalnya, orang yang masih muda, ketika dia mungkin diajak berzina waliyadzubillah oleh seorang wanita. Ya, diajak berzina oleh seorang wanita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin wa faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak oleh seorang wanita yang cantik ya untuk berzina. Namun pemuda ini mengatakan inni akhafullah. Itu berat. Itu berat karena seorang pemuda syahwatnya masih bergejolak. Ya, hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa lantang mengucapkan dalam kondisi seperti itu, inni akhafullah. Ya, makanya berdoa kepada Allah jangan sampai ditakdirkan berjumpa dengan kondisi kayak gitu. Iya. Jangan sampai
dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Jangan terus, oh tenang Ustaz, saya bisa mengatakan inni akhafullah. Iya, sekarang bisa mengatakan inni akhafullah. Tapi ketika dikondisikan seperti itu, waduh, berat. Iya, berat. Pemuda, ya, maka minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika melaksanakan sholat, ya kan, ketika melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, karena fisiknya seorang pemuda masih sehat, gampang dia jalan dari rumahnya ke masjid. Atau ketika puasa, dia masih nggak punya penyakit-penyakit tertentu yang menghalanginya dari puasa, bisa dia berpuasa. Gampang baginya. Atau menghafal Al-Quran, karena memorinya masih bagus. Namun sekarang kembalikan kepada orang tua. Orang yang sudah tua, ajuz, umur 80-90 tahun. Maka bagi orang yang umur-umur seperti ini, menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih berat daripada meninggalkan maksiat. Ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, butuh perjuangan yang ekstra. Jalan dari rumah ke masjid, ya kan, sambil gocean mungkin misalnya orang tua itu. Ya pernah kita dapat ya ada orang-orang yang demikian. Sambil pegangan gitu. Dari rumah ke masjid, dekat rumah dari masjidnya, tapi perjalanan bisa sampai hampir setengah jam. Iya. Soalnya jalannya pelan-pelan gitu dia. Butuh usaha yang ekstra. Ketika mau puasa misalnya, dia punya penyakit-penyakit ini, di mana kalau puasa maka penyakitnya semakin kronis, kalau puasa maka akan semakin tambah penyakitnya. Berat bagi dia untuk berpuasa. Ya, butuh usaha yang ekstra. Tapi meninggalkan maksiat gampang. Ya. Ini orang yang 80-90 tahun, diajak berzina sama seorang wanita yang cantik. Bisa nggak dia lantang mengatakan ini akhafullah? Bukan ini akhafullah, memang memang sudah gampang dia mengucapkan kayak gitu. Paham jangan? Nah, ini bagi individu-individu tertentu. Antara orang kaya sama orang miskin. Ya, terkadang bagi orang kaya berbeda tingkat kesabarannya dengan orang miskin. Nah, ini intinya sama seperti tadi. Kesimpulannya, orang-orang yang menyibukkan diri dengan apa yang sedang viral atau apa yang sedang terjadi di dunia ini, namun dia lancang masuk menyibukkan diri dalam urusan-urusan demikian, padahal dia nggak memiliki akidah yang benar, dia tidak mempersenjatai dirinya dengan akidah yang benar, maka yang terjadi adalah dia masuk dalam hal yang tidak ada faedahnya bagi dia sama sekali. Bahkan terkadang di dalamnya dia tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Itu semuanya disebabkan karena dia jahil terhadap masalah akidah. Ya, dia sesat dan menyesatkan akhirnya. Dia menganggap apa yang hak itu batil dan apa yang batil itu hak. Karena nggak punya mizan, nggak punya barometer dalam menimbang. Ya, makanya kita itu kalau mau jualan beras, itu punya timbangan dulu, baru jualan beras. Ya, jangan menjual beras dengan timbangan dugaan. Koyok sak kilo ini. Nah, gitu. Jangan. Banyak ruginya itu. Punya timbangan dulu, baru jualan beras. Nah, demikian juga kalau ingin masuk ke dalam hal-hal demikian, maka harus punya timbangan dulu untuk membedakan antara hak dan batil. Nah, wallahu a'lam. Nakif anda hada. Ustaz, bagaimana bantahan bagi ahli bid'ah yang kekeh untuk berceramah atau buat kajian padahal ilmunya masih minim? Mereka membawa dalil qala sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Naam, sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah, kata para ulama, ballighu anni walau ayah ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan dariku meskipun satu ayat, tapi tetap dengan cara siapa? Cara Nabi SAW. Ya, dan Nabi melarang seseorang yang berbicara tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, maka kalau mau
bantah, ya itu tadi. Betul, sampaikan dariku meskipun satu ayat, tapi tetap harus dengan cara siapa? Caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak anak muda kecanduan game, bahkan orang tua pun juga. Iya. Padahal dalam game ini ada gambar makhluk hidup dan lain-lain. Mohon nasihatnya untuk kami semua, Ustaz. Jangan fokus sama makhluk hidup. Ya, itu diantara kemudorotan yang ada di dalam game. Cuman yang lebih berbahaya lagi di dalam game adalah sifat kecanduannya ini. Dan membuang-buang waktu tanpa ada faedah sama sekali. Ingat jamaah, waktu itu adalah nikmat Allah yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Seorang yang kehilangan waktunya, dia nggak akan bisa mengembalikan waktu tersebut. Berapa banyak orang-orang yang menyesal dahulu masa mudanya, waktu dia sia-siakan untuk perkara-perkara yang tidak membawa manfaat baginya di kehidupan akhirat. Nggak ada manfaatnya baginya kehidupan akhirat itu. Jadi apa yang dia lakukan, buang-buang waktu itu. Maka game, permainan-permainan tersebut, apakah mendatangkan manfaat di sisi Allah? Pasti tidak. Sedangkan dalam perkara duniawi, bahkan kebanyakan game-game ini justru membawa keburukan, tidak membawa manfaat. Oke, kalau manfaatnya cuma untuk membahagiakan diri, menyenangkan diri. Tapi kebanyakan game-game bare stres. Iya jamaah. Kita lihat orang-orang yang sumpek soal angel ya, soalnya susah ini level ini, sampai dibanting gamenya, ya kan, sampai TV-nya juga dibanting saking angele gitu. Atau apalagi yang naudzubillah, yang ada taruhan-taruhannya. Iya, sampai ada taruhan-taruhannya. Nah, maka lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak manfaatnya apa sih? Satu tok itu mungkin malingnya. Hah? Nggak ada juga ya? Iya. Kayak nyeneng notok. Buat itu pun juga nggak senang-senang amat. Iya, banyak emosinya justru. Ya kan, soalnya susah gamenya. Wallahu a'lam. Ya tinggalkan ya. Ustaz, Anda pengen tanya, apakah malaikat Jibril dan malaikat Mikail adalah rasul? Sebutkan dalilnya. Mari, sudah tadi. Apa dalilnya tadi? Man kana aduwwan lillahi wa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikail. Jibril, Mikail, ya disebut rasul juga. Rasul dari kalangan malaikat. Rasul artinya apa? Messenger, utusan. Iya, messenger, utusan. Ya kan, malaikat-malaikat adalah utusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Oke. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.